Shalom teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrianto Samuel Sinabang, kelas 12 MIPA 3 SMA Swasta Teladan. Di sini saya akan menceritakan tentang pelestarian lingkungan berdasarkan kitab suci Kejadian 1 ayat 27 sampai 31. Beginilah isinya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makananmu. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebenarnya bagaimana lingkungan yang lestari itu. Lingkungan lestari itu yaitu lingkungan yang bersih, tidak adanya sampah. Yang kedua, lingkungan lestari itu yaitu lingkungan yang dipenuhi dengan pepohonan hijau tanpa adanya penebangan secara liar. Yang ketiga, tidak ada yang namanya polusi, baik itu polusi udara maupun itu polusi air. Yang keempat yaitu adanya reboisasi hutan yang telah ditebang awalnya. Dan yang kedua, di sini saya akan memberitahu bagaimana fakta lingkungan kita sekarang. Sebenarnya lingkungan kita sekarang ini sudah banyak yang rusak karena adapun sifat manusia maupun alam. Yang termasuk dari sifat manusia yaitu penebangan hutan secara liar, pembuangan sampah dengan sembarangan, dan mencemari baik itu laut maupun darat. Dan ada pun perbuatan dari alam yaitu gempa bumi, banjir, dan gunung meletus. Dan yang ketiga, apa yang menyebabkan bencana tersebut terjadi atau apa yang menyebabkan lingkungan kita tidak lestari lagi, yaitu yang tadi adanya sifat kerakusan manusia, yaitu menebang pohon sesuka-suka hatinya tanpa ada melakukan reboisasi ulang. Yang kedua, membuang sampah sembarangan tanpa berpikir bahwa itu akan mengakibatkan efek yang negatif, yaitu banjir dan lain-lain. Dan yang keempat, bagaimana upaya kita untuk melestarikan lingkungan kita ini, yaitu adapun upaya yang harus kita lakukan, yaitu satu, selalu memperhatikan keadaan pepohonan yang ada di sekitar kita, yaitu merawatnya dengan baik, tidak menebangnya dengan sembarangan. Yang kedua, kita harus membuang sampah pada tempatnya agar tidak mengakibatkan kebanjiran atau penyumbatan pada selokan-selokan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, kita harus merawat ekosistem yang ada di sekitar kita supaya menghasilkan yang baik. Dan yang keempat, tidak ada yang namanya polusi udara, yaitu contohnya polusi udara yaitu kendaraan bermotor yang berasap. Kita harus menguranginya karena itu akan menyebabkan polusi yang namanya udara. Dan yang kelima, bagaimana menurut kitab suci Kejadian 2 ayat 27 sampai 28. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 tadi yang berisi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut
dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi, menurut kitab suci Kejadian 1 ayat 27-28 ini, kita diciptakan Allah menurut gambarnya atau serupa dengan Allah. Dan Allah menciptakan kita yang ada di bumi ini berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan Allah telah memberikan kita mandat untuk memelihara apa yang diberikan Tuhan kepada kita, seperti berkuasalah atas ikan di laut. Artinya kita boleh menggunakan untuk kehidupan sehari-hari kita ikan yang ada di laut, tetapi tidak dengan semena-mena mengambil dengan jumlah yang banyak. Yang kedua, burung-burung di udara. Kita tidak boleh mematikan populasi burung-burung yang ada di udara, karena itu akan mengakibatkan bencana. Dan yang ketiga, atas segala binatang yang merayap di bumi. Binatang-binatang yang ada di bumi ini adalah termasuk makhluk hidup juga, yaitu ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh semena-mena untuk memusnahkan mereka. Demikianlah keterangan saya tentang pelestarian lingkungan alam. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan semoga bisa diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Sekian dari saya, Febrianto Samuel Sinabang. Terima kasih.